Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan angka kemiskinan ekstrim di semua daerah menjadi 0% pada tahun 2024 mendatang. Sampai saat ini angka kemiskinan ekstrim di Lombok Timur masih mencapai 50.908 orang. Ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Merujuk bunyi Pasal 34 Ayat 1 tersebut, singkatnya, Undang-Undang Dasar mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin, guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Berhubungan dengan Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Pasal 25 yang berbunyi, setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah yang berada di luar kekuasaannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Deklarasi Universal Hak Asasi, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, dan mereka yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya hendaklah dipelihara dan dilindungi oleh negara. Pada PBL kami kali ini, kami mewawancarai dua pihak. Dari pihak ahli, yaitu Pak Widi Krisnawahadi sebagai Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Hak Asasi Manusia, dan dari pihak korban, Ibu Hani. Ibu tuh biasanya tuh kalau Ibu tinggal di mana? Itu yang tempat banjir itu. Tempat situ. Ibu biasa kena banjir kemarin. Hujan kemarin kena banjir. Nah semua kita dapat, tapi ya bantuannya kita nggak ada. Jakarta. Ibu sebelumnya namanya siapa, Bu? Nama aku Ami. Ceritain dong, Bu, Ibu setiap hari itu ngapain sih? Aku setiap hari ngamen Kak. Kerja aku ngamen, kalau ada yang nyuruh itu juga sok. Tapi kalau nggak ada yang kayak gini, sama suami yang dari jam intinya dari rumah jam 10, berangkat jam 12. Jadi biasanya sehari dapat berapa, Ibu? Nggak tentu Kak. Kadang ya sisa dari setorannya 80. Kadang dapat 20, namanya kita rezeki di jalan. Kadang kalau lagi rezeki kita dapat 100. Dan Ibu kemarin yang orang-orang pada banjir itu Ibu gimana? aku ngamen pada Ngamen juga. iya pada ngamen. Tapi anak-anak Ibu ini setiap hari ikut, Bu? Ikut. Ibu tuh harapannya tuh buat Indonesia apa? Harapannya buat Indonesia yang di orang atasnya gitu jatuh turun ke bawah sendiri gitu. Jadi mantoh keadaan kita gini, jangan yang makin kaya dikasih, yang miskin ya itu dampaknya ngasih yang makin miskin makin mati. Bilang nggak ada juga di TikTok kan yang orang yang miskin bisa dapat rumah, ya ternyata nggak ada. Kalau memang dapat rumah nggak mungkin banyak gembel di Jakarta kayak rumah. Nah, ya nggak mungkin banyak gembel kan di Jakarta. Buktinya kayak kita yang gembelnya pada lihat Jakarta tinjau aja nih Jakarta pada tidur di emperan toko. Terjadi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak terkait dengan implementasi HAM di kehidupan bermasyarakat. Pak Widi, selaku pihak ahli, menyatakan bahwa pemerintah sudah memberikan program bantuan untuk masyarakat yang tergolong miskin dan terlantar berupa program Astacita yang berisi tentang bantuan seperti pelatihan sumber daya manusia, lapangan pekerjaan, hilirisasi dan industrialisasi, dan masih banyak lagi. Tetapi, menurut pandangan korban, pemerintah tidak pernah melakukan apa-apa kepada korban. Jangankan bantuan, bahkan korban saja tidak pernah tahu bahwa pemerintah membuat program Astacita untuk membantu perekonomian mereka. Apa saja kebijakan konkret yang sudah ada untuk mendukung keberlangsungan hidup fakir miskin dan rakyat terlantar di Indonesia ini sendiri, Pak? Kebijakan yang sudah ada program pemerintah atau kalau dari program pemerintah termasuk salah satunya adalah yang ada pada yang terakhir itu misinya Pak Presiden ya
ada namanya Astacita. Termasuk salah satunya Astacita yang pertama. Ya, Astacita yang pertama yaitu memperkokoh ideologi sampai dengan hak asasi manusia. Dan juga dalam Astacita itu ada program-program Bapak Presiden ini, termasuk diantaranya adalah untuk fakir miskin dan anak-anak telantar gitu. Nanti kita bisa cek di dalam Astacitanya. Pada intinya, terjadi perbedaan perspektif antara pihak ahli dan pihak korban. Pihak ahli merasa bahwa mereka telah memberikan bantuan kepada para korban, tetapi para korbannya sendiri yang tidak ingin memanfaatkan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya, pemberitahuan pemerintah mengenai program bantuan tidak pernah tersampaikan kepada korban, sehingga korban tidak pernah tahu bahwa ada program bantuan untuk membantu mereka. Maka dari itu, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah tersebut. Harapan kami adalah bahwa masyarakat yang tergolong mampu dapat berbela rasa dan menyisihkan sedikit dari pendapatan mereka untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin dan terlantar. Sumbangan ini tentunya akan membantu mereka agar dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan layak. Selain menambah pahala bagi mereka, ini juga merupakan perwujudan dari nilai compassion atau berbela rasa. Kesimpulannya adalah kami membuat video edukasi ini untuk menyadarkan masyarakat yang tergolong mampu, bahkan menengah ke atas untuk berbela rasa terhadap masyarakat tergolong miskin dan terlantar. Selain diperuntukkan untuk masyarakat, video ini juga ditunjukkan kepada pemerintah agar kedepannya dapat memelihara fakir miskin dan anak terlantar dengan lebih baik. Semua upaya ini dilakukan untuk menyejahterakan serta memajukan nusa dan bangsa. Sekian dari kami, terima kasih.